Kalian itu anak-anak Tuhan. Galatia 4 nomor 7 Anda baca. Apa kata pendiri agama Anda? Jadi kamu sekalian ini bukan lagi hamba. Nah, kalau bukan hamba lalu apa? Kan hanya ada dua. Hamba dan Tuhan. Tuhan dan hamba. Anda bukan hamba, berarti Anda sehakikat dengan Bisa saya jawab itu, Bang? sehakikat dengan Tuhan. Halo, tes. Iya, silakan. Bisa saya jawab itu? Silakan. Nah, jadi jauh sebelum abang tahu bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan, itu di kitab Kejadian jauh ribuan tahun sebelum abang katakan bahwa manusia itu dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Kejadian sudah mencatat ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan. Itu berbicara tentang bagaimana manusia itu diciptakan sesuai dan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Karena apa? Nah, ini lebih menguatkan lagi. Artinya memang Kristen ini anak-anak Tuhan kan? Kita itu disebut sebagai anak Tuhan. Bukan kita Kristen aja, kami enggak. Kami bukan anak Tuhan. Dengan Allah. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan iblis. Tidak mungkin manusia diciptakan segambar dan serupa dengan babi. Nah, ini coba saudara malaikat nakir, coba dengarkan penjelasannya. Dia lebih menguatkan lagi bahwa memang Kristen itu adalah Tuhan. Bukan. Coba. Lu. Tadi apa Anda bawa Kejadian 126 itu maksudnya apa Anda bawa itu? Ingin mengatakan serupa dengan Tuhan kan? Betul kan? Anda dan Bapak Anda serupa kan? Berarti Anda dengan Tuhan serupa, betul? Oh, iya silakan. Semakin kuat Kristen ini, semakin kuat memang mengaku Tuhan, makanya bukan lagi hamba. Iya, dengarkan. Dalil Bang. Galatia 4 nomor 7, Kristen bukan lagi hamba. Dulunya hamba, sekarang bukan. Kristen begitu ada Kristus keluar dari kubur, kalian bukan lagi hamba Tuhan, melainkan anak-anak Kristus. Galatia berapa itu? Galatia 4 nomor 7. Memang sakit, memang sakit. Tapi mau kayak mana? Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Ya, jadi kalian ini bukan hamba Tuhan lagi. Kalau kalian bukan hamba Tuhan, hanya ada dua. Kalian Tuhan atau kalian setan. Karena yang tidak mau menjadi hamba Tuhan hanya iblis. Kalau Anda bukan iblis, berarti Anda Tuhan. Yang mana posisi Anda kira-kira? Anda jadi Tuhan tidak mungkin. Jadi setan bisa jadi. Kami karena Yesus Tuhan. Sebentar. Kami anaknya Tuhan, bukan hambanya Tuhan. Artinya hamba itu kan sebuah keadaan merujuk kepada di mana dia rendah daripada tuannya. Iya, budak. Nah, sekarang budak kan. Sekarang Yesus budak, ini kan? Sekarang ini Yesus, kedudukan Yesus ini hamba Tuhan atau dia disebut anak Tuhan? Ya anak Tuhan. Yesus ini anak-anak Tuhan. Nah, anak-anak Tuhan berarti Yesus Anda setara dengan Tuhan. Dengarkan. Yesus anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Tapi dia adalah Mesias yang diurapi. Manusia anak Tuhan, tapi tidak dikatakan Mesias yang diurapi. Kata siapa? Kristen itu semua adalah orang yang diurapi. Menurut dari mana ayat yang dikatakan semua Kristen itu adalah orang yang diurapi? 1 Yohanes 2 nomor 20. Baca. Dan ingat, Bung, ingat. Di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2, Kristen sehakikat dengan Kristus Yesus. Anda nggak sadar kenapa sombong Anda di hadapan Tuhan selama ini? Nggak mau sujud kepada Tuhan. Kenapa? Karena Anda menganggap diri Anda itu setara dengan Tuhan. Anda adalah anak-anak Tuhan. Sehingga orang di depan Anda itu semuanya hina. Karena kalian merasa kalian itu sehakikat dengan Tuhan Anda sendiri. Ya, tapi coba saya lihat di Yohanes itu tidak ada. Yohanes berapa itu? Yang mana? 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Yesus. Ketika Anda sehakikat dengan Yesus, kepada siapa Yesus Anda ingin samakan? Yesus adalah Bapa itu sendiri. Yesus adalah sabar. Yesus adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia.
Berarti Anda itu adalah Bapa itu sendiri yang datang mengambil rupa manusia. Dan Anda saat itu sudah mengatakan Kejadian 1:26, Anda serupa dengan Tuhan. Iya. Makanya Anda tidak pernah menyembah Tuhan. Dengarkan. Kapan Kristen nyembah Tuhan? Kapan? Ada Kristen nyembah Tuhan? Tidak ada. Gak ada Kristen nyembah Tuhan. Nyanyi-nyanyi nyembah Kristus, iya. Dengarkan ya. Ya, silakan. Di sini dikatakan, saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia di dalam sebenarnya. Ini perkataan ini suatu saat kelak ketika manusia sudah masuk surga, berarti dia sudah dianggap sebagai sempurna. Orang-orang yang masuk surga itulah orang-orang yang sempurna menjalankan teladan Allah. Itu Sehakikat dengan tidak Kristus. mungkin orang berdosa yang masuk surga. Yang pasti Sehakikat harus dengan orang sempurna Kristus. yang masuk surga. Sehakikat dengan Kristus. Sebab Kristen, Kristus sebab ya, iya. gitu loh. Iya, tepuk tangan. Maka kalian adalah setara dengan Kristus, betul? Benar nggak? Kita harus Sebab menjadi kita sama akan seperti melihat Kristus dalam keadaan yang sebenarnya. Sebab kita akan sama seperti Kristus dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Saya tanya dulu. Menurut saudara, sebenar-benarnya Yesus itu Tuhan atau manusia? Jawab dengan jujur. Ya, di dalam Yesus menurut Anda sesungguhnya yang sebenar-benarnya Dia Tuhan atau manusia? Jawab 100% jujur. Tuhan. 100% Tuhan. Anda benar akan sama seperti Yesus? Saya akan sama sempurna seperti Yesus, tapi saya tidak bisa menjadi Tuhan seperti Yesus. Subhanallah. Anda mau mengelak sampai lari keluar bumi ini, pindah ke Pluto pun percuma. Karena Anda sehakikat dengan Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Maka Iya, saya katakan kalian ini adalah Kristus palsu. Kalian ini adalah Mesias palsu. Dan alhasil Anda sendiri yang menolak kemesiasan Anda. Subhanallah. Tapi Kami memang sehakikat Yesus, tapi apa? Tapi palsu. Dengarkan, Wow. di dalam Alkitab tidak ada dicatat bahwa manusia itu adalah yang diurapi. Yesus itu anak Allah yang diurapi. Dia 1 Yohanes 2 nomor 20 itu tadi apa, Cak Ayu? 1 Yohanes berapa? 1 Yohanes 2 nomor 20 Anda baca. Kristen adalah manusia-manusia yang diurapi. Hai, kalau Anda diurapi berarti Anda Mesias. Permasalahannya sekarang, Yesus menubuatkan munculnya banyak Mesias yang akan menyesatkan banyak orang. Islam bukan Mesias, Islam tak pernah diurapi. Hindu Buddha tidak pernah diurapi. Yang diurapi adalah Kristen berdasarkan Bible. Sekarang Mesias palsunya siapa? Anda atau Yesus? Kita berbicara dalil, Bung. Bukan muluk-muluk. Dan kalau Anda nyangkal apa? Ini Artinya Anda palsu. abang berarti baca ayat ini tanggung-tanggung jawabannya. Saya baca sampai data nomor 29. Iya. 27, 29. Saya baca semuanya. Tapi per ayat tidak dipahami. Di sini kan dikatakan. Silakan Anda mengatakan saya tidak paham. Silakan Anda pahamkan saya. Bagaimana Anda menafsirkan dan memahami 1 Yohanes 2 nomor 20 itu? Silakan. Saya ingin dengar. Ya. Begini. Ini dikatakan beroleh pengurapan dengan demikian. Memperoleh pengurapan. Ya, dari yang kudus. Lanjut. Sehingga kamu mengetahui semuanya. Kamu mengetahui semuanya itu, kedudukan Anda Maha Tahu atau tidak? Dengarkan dulu. Saya belum selesai bicara. Saya dengar, makanya saya tanggapin. Ya, bukan saya tidak dengar. Justru karena saya dengar, makanya saya tanggapin. Silakan lanjut. Dengarkan. Jangan langsung tanggapi sebelum saya bicara. Oke, silakan.
Nah, di sini kan dikatakan dengan demikian kamu mengetahui semuanya. Berarti pengurapan itu tentang pengurapan pengetahuan, bukan seperti yang Yesus alami, pengurapan mukjizat. Berarti palsu. Orang yang mati, Berarti Anda palsu. Kami hanya diberikan pengurapan pengetahuan supaya apa? Supaya kami dapat memahami Injil yang telah diberikan Yesus Kristus kepada umat Kristen. Bukan Mesias. pengurapan Oke. sama dengan Allah. Oke. Bukan pengurapan Mesias sama adalah Tuhan. Mesias adalah Orang yang diurapi. Tapi bagus. Anda adalah orang yang diurapi atau bukan? Berdasarkan orang dalil yang itu. diurapi dalam kata Mesias itu diurapi dalam segala hal, melakukan mukjizat. Di mana dalilnya? Tuhan. Di mana dalilnya? mengampuni orang berdosa. Di mana dalilnya orang yang diurapi seperti ciri-ciri yang Anda sampaikan tadi? Sedangkan Apa? Mesias itu adalah orang yang diurapi. Iya. Orang yang diurapi itu Mesias. Sekarang Anda mengatakan bahwa Anda hanya diurapi tentang ilmu pengetahuan. Itu tafsiran. Yang disebut diurapi orang yang ditasbihkan atau ditahirkan. Sedangkan dalil kami dikatakan Anda sedang dari Yang Kudus, bukan mendapat pengurapan langsung dari Tuhan. loh, yang kudus ini siapa? Bukan Tuhan. Kami dikatakan mendapat pengurapan yang kudus. Dari yang kudus atau yang kudus? Iya, dari yang kudus. Dari yang kudus. Yang kudus ini Tuhan atau bukan? Tuhan, tapi kami Berarti juga Anda diurapi oleh Tuhan. Berarti Anda adalah kami bukan Tuhan. Anda diurapi Tuhan, berarti Anda adalah Orang yang diurapi. Mesias. Bukan. Kami Masalahnya adalah sekarang, jangan nolak. Masalahnya sekarang Anda ini Mesias palsu atau asli? Saya tidak mengatakan saya Mesias karena tidak ada tertulis Hei, orang dalilnya manusia yang sudah diurapi mengatakan adalah Anda Mesias. adalah orang-orang yang diurapi oleh yang kudus. Yang kudus ini adalah Tuhan. Berarti Anda adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Sekarang Iya, permasalahannya tapi Anda di sini asli jelas atau palsu? dikatakan, dengan demikian kamu akan mengetahui semuanya. Nah, berarti Iya. kami hanya diurapi pengetahuan, Iya. bukan seperti Oke. Yesus. Oke. Kalau begitu saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Saya tanya kepada saudara. Siapa nama bapaknya Paulus yang telah melahirkan dia? Nama bapaknya. Di dalam Alkitab Paulus itu tidak dicatat keluarganya. Tadi katanya memperoleh Karena pengetahuan. Palsu berarti Anda ini. pengetahuan yang dimaksud ini untuk supaya Palsu. kami paham apa isi Anda Alkitab. Mesias palsu. Anda Bukan. Mesias palsu. Kan Anda tidak mengetahui. Kan harusnya gini. Saudara, Yesus berkata di dalam Yohanes 16, apabila ia datang, dia akan mengajarkan segala sesuatunya. Nah, kalau Mesias yang Anda maksud itu harus mengetahui seperti yang Anda katakan, dia membangkitkan orang mati bla bla, tetapi Anda hanya diberi pengetahuan. Saya tanya tentang pengetahuan itu, ternyata Anda nggak sanggup. Berarti Anda asli atau palsu? Saya tidak mengatakan itu. Yes. Itu masalahnya. Tadi dalilnya apa, Bung? Dalilnya jelas itu. Yang pertama, yang kedua di 1 Yohanes 3 nomor 2, Anda sehakikat dengan Kristus. Dengarkan ya, Iya, saya dengar. Makanya saya tanggapi karena saya dengar. Silakan. Ya, tidak perlu ditanggapi Bang sebelum saya bisa selesai bicara. Saya bentar-bentar aja, 1 menit paling lama bicara. Ya. Ini, Abang tadi nanya, saya ini Mesias apa tidak? Kenapa Tuhan memberikan 1 Yohanes 2 ayat 20 ini kepada umat manusia? Supaya kami beroleh pengurapan dalam pengetahuan. Abang tidak diberikan pengurapan tentang pengetahuan karena memahami Matius 1 Yohanes 2 ayat 20 ini saja Abang tidak tahu. Kenapa Abang tidak dikasih pengurapan yang dari yang kudus untuk mengetahui ini? Oke, terima kasih. Giliran saya ngomong ya. Coba Anda buka Galatia 3 nomor 27. Galatia 3 Galatia 3 nomor 27 Anda bacakan kepada kita semua di sini sampai kita bisa dengar. Silakan. Betul, Silakan. karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, Masih mau mengelak? Masih mau mengelak kalau Anda ini adalah Kristus? apa yang mau dia lakukan? Iya, masih mau Anda mengelak kalau sebenarnya kalian ini adalah Kristus? Di situ kan Masih. dikatakan mengenakan Kristus, bukan menjadi Mengenakan Kristus. Kristus berarti kalian adalah Kami di sini dikatakan mengenakan Kristus supaya kami memakai Kristus sebagai alasan utama kami menjadi Kristen.
bukan menjadikan Kristus Itu Allah. cara Anda memelintir supaya Anda tidak diketahui. Di dalam original teksnya jelas ada kata enduo. Enduo itu memakai Kristus. Iya, kami memakai Kristus supaya kami Berarti bisa- Anda adalah Kristus. Sekarang begini kawan, kalau ada orang menggunakan seragam TNI kita lihat dari luar, dia TNI atau bukan? belum tentu kalau dia cuma pakai seragam. Bagus, inilah yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 27 itu. Kalian Kami ini hanya memakai, berarti kami belum memakai, tentu itu. berarti Anda TNI asli atau palsu? Berarti itu tidak- Jangan lawan data dong. Jangan lawan data. Yesus yang aku cintai memang mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Sekarang saya tanya, kalau Anda bukan Kristus memakai seragam Kristus, asli atau palsu Anda ini? di sini kita dikatakan Di sini, memakai seragam Kristus, di bukan sudut jadi kota Kristus. ini, saudaraku, kalau Anda Bukan bukan jadi Kristus, iya, tapi memakai Kristus. Kita memakai Kristus sebagai alasan untuk kita memberitakan Injil. Oh enggak, Anda menggunakan Kristus, memakai Kristus supaya Anda tidak lagi taat kepada perintah Tuhan. Supaya Anda tidak lagi menjadi hamba Kami Tuhan. memakai nama Kristus Anda untuk menjadi memberitakan anak-anak Injil. Tuhan. Karena itu sudah diperintahkan. Tolong. Karena dia sudah Tolong, memerintahkan. itu saya di buktikan dalam kepada Anda Matius bahwa Anda Kristen ini adalah anak-anak Tuhan dalam arti kata kalian merasa Tuhan dan bukan lagi hamba Tuhan. Tolong tunjukkan perintah di dalam Ya. Bible ibadah minggu. Silakan. Ibadah itu dikatakan hari Sabat. Dengarkan, Hari Minggunya Sabat yang saya itu- minta hari Minggu, ada nggak perintah Dengarkan. joget-joget Ya, hari saya paham. Dengarkan. joget-joget hari Minggu ada? Dengarkan dulu ya. Dengarkan ya. Ada atau tidak ada? Di dalam Alkitab tidak ada, tapi Tidak ada. Tengoklah. Kalian itu tidak Ya. pernah mau menyembah Tuhan. Kalian itu suka-suka kalian. Dengarkan. Ada nggak perintah? Satu. Saya- Ada nggak perintah? Yang kedua. dengarkan dulu. Ada nggak perintah menyembah Yesus? Ada. Mana? Tunjukkan. Kalian itu sudah 1 setara Yohanes dengan 2. 1 Yohanes 2 nomor Wow, keren ini. Ada perintah menyembah Yesus di 1 Yohanes 2. Mana, Bang? Di mana itu, Bang? Di mana tertulis? Siapa yang siapa yang sembah? Siapa yang Halo? kami sembah? Kami diurapi begitu. Halo, di mana dalilnya perintah menyembah Yesus? Di mana perintah menyembah Yesus? Kalian itu hanya kamuflase. Ke gereja berbondong-bondong nyanyi-nyanyi, hanya kamuflase. Nyembah anak orang hanya kamuflase. Tidak ada perintah untuk menjadi Kristen. Tidak ada. Mana perintahnya untuk menjadi Kristen? Mana perintahnya untuk nyembah Yesus? Tak ada. Kalian hanya kamuflase saja. Tidak ada Itu perintah anak-anak menjadi Tuhan. Kristen. Sekali lagi saudaraku, kalian itu anak-anak Tuhan, setara dengan Tuhan. Kalian sudah lagi tidak menghambakan diri, sama persis dengan iblis yang tidak mau menghambakan diri karena menganggap dirinya setara dengan Tuhan. Masih mau ngelak lagi. Perintah nyembah Yesus ada nggak? Itu cuman kamu pelase ajanya, supaya kalian dianggap orang benar. Kalian seakan-akan berkelompok beribadah. Ibadah kepada siapa ente? Hah? Ibadah kepada siapa anak-anak Teos ini? Anak-anak Teos tidak ada ibadah-ibadahan. Hanya prosesi, sembahyang, memuja-muji. Tapi kalau berdasarkan kaidah, mana ada perintah ke gereja? Mana ada perintah nyembah Kristus? Dengarkan. Ada. Nah, ya silakan. Dengarkan. Tadi Anda mengatakan 1 Yohanes 2 ya? Yesus kan Saya masih menunggu, silakan. Silakan. Dengarkan. Iya. Yesus kan mengatakan dengan jelas dalam Alkitab, dia dengan Allah itu adalah sama. Di mana dalilnya? Ah, ini dia, ini fitnah lagi nih. Fitnah Berarti lagi. kalau- Di mana dalilnya Yesus mengatakan aku dan Tuhanku sama? Yohanes 10, Dalil. Yohanes 10 ayat 30. ayat 30. Silakan dibuka. Dia Yohanes mengatakan 10. aku dan Bapa Yohanes adalah 10 ayat. satu, bukan sama. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Anda mengatakan sama, itu fitnah.
Alamak. Itu kan pengertian Sedangkan sama juga, Yesus satu dengan sama. Oh, enggak sama dong. Antara satu dengan sama itu beda. Aku dan Anda satu, Ya. tetapi Anda dan saya tidak sama. Anda Kristen, saya Islam, tidak sama. Tetapi kita satu, satu dosa, satu bangsa. Yesus satu, sedangkan berbicara mengenai hakikat, Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah dua. Kalau berbicara mengenai hakikat, berarti ini kedudukan di mana lebih tinggi, kedudukan yang satu atau yang sama? Nah, kedudukan antara tanya Yesus, dengar, Enggak, saya kedudukan tanya, jawab. apa? Jawab, di mana kedudukan lebih tinggi, pengertian kata yang satu atau yang sama? Kalau satu misi, kalau sama berarti sehakikat. Di mana Yesus mengatakan dia sehakikat dengan Tuhannya? Dari mana jalannya sama jadi sehakikat? Tadi kalau Anda mengatakan kita Sama kita itu tidak sehakikat. sama, Jadi kata Anda jadi Islam, maksud Kristen. Anda mengatakan, sabar. Maksud Anda membawa dalil ini aku dan Bapa adalah satu dan Anda artikan sama, itu apa maksud Anda? Tujuannya apa? Untuk mengatakan Yesus dan Bapa tidak sama, tidak satu hakikat atau dua hakikat. Tujuannya Anda mengatakan itu apa? Iya, saudara, tujuan Anda membawa Yohanes 10 nomor 30 ini apa? Untuk membuktikan bahwa Yesus itu sehakikat dengan Tuhan atau tidak? Potong ya, selama saya bicara ya. Berikan saya 2 menit ya. Berikan saya 2 menit ya. Tapi dengarkan pertanyaan saya, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pertanyaan saya. Apa tujuan saudara mau? Tapi berikan saya. Sabar dulu, katanya jangan motong-motong. Ya, ya, Apa silakan. tujuan saudara membawa dalil Yohanes 10 nomor 30? Apakah tujuan saudara membuktikan bahwa Yesus dan Bapa satu hakikat atau Yesus dan Bapa beda hakikat? Jawab. Saya nggak diam. Dengarkan. Yesus dan Bapa adalah satu hakikat. Satu kesempurnaan. Anda mengatakan tadi kita satu nusa satu bangsa. Berarti kita punya satu tujuan untuk memajukan Indonesia, ya kan? Kita satu tujuan untuk mensejahterakan Indonesia, ya kan? Karena kita satu nusa satu bangsa. Tapi kita tidak sama dalam agama. Anda Islam, saya Kristen. Begitu juga dengan Yesus. Sudah. Yesus itu satu karena dia apa? Nah, dia punya wewenang untuk mengampuni dosa seperti Bapa telah mengampuni dosa. Wewenang untuk melakukan mukjizat yang besar, membangkitkan orang mati seperti Bapa. Dan juga memberikan pengurapan kepada manusia karena dia sama dengan Bapa. Arti dari kesatuan dengan Bapa. Dan hanya Yesus berani mengatakan satu dengan Bapa. Orang lain tidak ada. Baik. Data mana? Sudah. Pertanyaan di sini Yohanes 10 ayat 30. Silakan baca. Sudah. Oke. Tepuk tangan dulu. Ingat, teman-teman yang ada di bawah, dengarkan saudara penjelasan saudara kita tadi. Yesus dan Tuhan yang mengutus Yesus adalah sehakikat. Kesimpulannya itu di situ. Berarti Yesus ini adalah Tuhan itu sendiri. Kita kembali, kita serahkan untuk disuapin, untuk sabar. Katanya gantian. Sekarang kita kembali kepada 1 Yohanes 3 nomor 2. Kristen ini sehakikat dengan Yesus. Iya. Berarti Anda sehakikat dengan Bapa. Selamat. Anda adalah Tuhan, Mesias, Anda adalah Kristus. Benarkah Anda Tuhan? Kenapa? Oh ya, Benarkah Anda adalah Tuhan? Ingat, Yesus Anda katakan sehakikat dengan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Anda di dalam 1 Yohanes 3 juga sehakikat dengan Yesus. Berarti Anda sehakikat dengan pencipta langit dan bumi. Pantas aja kalian tidak pernah lagi menyembah Tuhan, karena kalian adalah Tuhan itu sendiri yang datang dalam rupa manusia dengan gelar anak-anak Tuhan. Sampai sini paham? Anda mau ingkar lagi ketuhanan Anda? Bahwa Anda itu adalah Tuhan yang sehakikat dengan Yesus, sehakikat dengan Bapa. Mau ingkar lagi? Dari tadi Anda ini praktek apologetnya itu membalik-balikkan ke awal. Anda yang berbelit-belit karena di sisi lain Anda sehakikat Yesus, sehakikat dengan Bapa, tetapi di sisi lain Anda menemukan diri Anda hanya manusia tapi mengaku Tuhan. Inilah yang disebut Mesias palsu, Kristus palsu. Kalianlah itu. Sekarang saya sudah bisa bertanya. Sebelum Anda bertanya, Anda jawab dulu. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus? Menjawab. Apakah Anda sehakikat dengan Yesus?
Tidak. Berarti 1 Yohanes 3 nomor 2 itu salah. 1 Yohanes 3 ayat 2. Ya, yang tadi yang Anda baca. Sebab kita akan melihat, kita akan sama seperti Yesus, sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya yang sebenar-benarnya. Iya, itu Sehakikat. bicara perjumpaan kita dengan Tuhan. Sehakikat. Orang-orang yang bisa masuk surga adalah orang-orang yang sempurna seperti Yesus. Saya ulang lagi. Ketika Anda di surga, Anda sehakikat sama seperti Yesus? Ayo dong. Sifat Jangan malu. kemurniannya dalam kemanusiaan. Tidak berbicara, Karena Yesus tidak telah berubah berbicara menjadi dengan, seperti tidak manusia. berbicara mengenai sifat. Supaya apa? Bang, Supaya kita juga bisa Bung, seperti dia. Bang, tidak berbicara mengenai sifat. Kita akan melihat. Sifat tidak bisa dilihat. Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sesungguhnya. Sebab kita akan sama seperti Yesus. Tidak berbicara sifat, berbicara mengenai hakikat. Pertanyaan saya, di surga ente sama seperti Yesus? Iya dong. Iya, karena aku punya tubuh kemuliaan. Oke. Berarti Anda sehakikat dengan Tuhan yang telah mengutus Yesus yang kalian sebut dengan Bapa. Berarti pertanyaan saya. Kalau saya tidak sehakikat dengan Bapa suatu saat, saya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Karena Yesus Tadi di atas Anda sudah membawa ada Yohanes 10 nomor 30. Yesus dan Bapa sehakikat. Jangan Anda melilit lidah. Anda mengatakan Yesus dan Bapa sehakikat. Anda mengatakan Anda dan Yesus sehakikat. Berarti Anda adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Saya mau tanya, benarkah Kan engkau di sini Tuhan pencipta? artinya dalam bentuk Sip, babami. Betulkah Anda ini adalah pencipta langit dan bumi yang berpura-pura jadi manusia? bukan. Berarti Anda adalah Mesias palsu.